Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah kitab terjemah yang berjudul Nailul Autor. Nailul Autor ini adalah kitab fikih ya. Lebih tepatnya kitab Nailul Autor ini adalah kitab syarah alias kitab penjelasan dari kitab hadis yang berjudul Muntaqol Ahbar. Muntaqol Ahbar itu adalah kitab hadis yang penyusunnya adalah kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang terkenal itu ya, yang suka dijadikan rujukan oleh teman-teman kita dari Salafi. Jadi Ibnu Taimiyah itu memiliki kakek yang seorang qadhi alias juga seorang ahli fikih ya. Nah, itu disebutnya tuh Ibnu Taimiyah Al-Jad alias kakek Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu ada dua nama yang terkenal. Ibnu Taimiyah yang biasa dikenal oleh teman-teman Salafi ya, dan juga kakeknya. Jadi ada dua ya yang terkenal. Yang ini adalah Muntaqol Ahbar karangan Ibnu Taimiyah Al-Jad alias yang kakeknya itu ya. Disyarah kitab tersebut dan diberi nama ini Nailul Autor. Tapi tanpa berlama-lama ya, kitab ini Nailul Autor ini penerbit dari penerbit CV Ashifa ya. Ashifa dari Semarang. Ini berjumlah 9 jilid full ya sampai selesai. Dan yang kami ketahui Nailul Autor itu ada berbagai jenis kitab terjemah ya. Sejauh pengetahuan kami tepatnya ada 4 buku terjemah Nailul Autor ini ya. Yang pertama ini yang penerbit Ashifa yang berjilid 9 jilid ini. Yang kedua dari penerbit Pustaka Azam yang berjumlah 4 jilid. Lalu yang ketiga ada dari PT Bina Ilmu ya, penerbit Bina Ilmu itu berjumlah 6 jilid. Lalu yang terakhir ada dari Al-Qawam, penerbit Al-Qawam yang berjumlah 2 jilid. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui ya, sejauh pengetahuan kami dalam membaca kitab-kitab terjemah Nailul Autor tersebut, ternyata selain dari penerbit ini yang 9 jilid ini ya, semuanya itu adalah ringkasan sebenarnya teman-teman ya. Seperti yang Pustaka Azam yang 4 jilid dan juga Bina Ilmu itu yang 6 jilid, ternyata itu bukanlah terjemah secara lengkap Nailul Autor, tapi itu adalah ringkasan Nailul Autor. Tepatnya itu adalah terjemah dari kitab Bustanul Ahbar. Jadi kitab Bustanul Ahbar itu adalah mukhtasar alias ringkasan dari Nailul Autor ini. Nah, jadi sebenarnya itu yang Pustaka Azam dan juga PT Bina Ilmu itu terjemah dari Bustanul Ahbar, mukhtasar Nailul Autor ya. Jadi itu sebenarnya tuh perlu teman-teman ketahui, sebenarnya itu adalah ringkasan. Lalu yang 2 jilid dari Al-Qawam sebenarnya itu bukan yang judul aslinya ini ya, yang judul yang tertera di covernya tuh Sahih Dhaif Nailul Autor 2 jilid. Nah, ternyata itu sebenarnya lebih tepatnya ya, selama yang kami tahu ya, lebih tepatnya itu adalah Sahih Dhaif Muntaqol Ahbar, karena yang di dalam kitab tersebut menjelaskan mengenai status hadisnya tersebut saja, apakah Sahih, Dhaif atau Hasan dan sebagainya ya. Dan itu bukanlah dari Nailul Autor, tapi dari kitab yang disyarah oleh Nailul Autor, yaitu Muntaqol Ahbar. Lebih tepatnya, jadi lebih tepatnya ya dari penilaian kami, Sahih, Dhaif Muntaqol Ahbar ya, bukan Nailul Autor, karena yang diteliti oleh beliau sang penulisnya itu adalah Muntaqol Ahbarnya, bukan Nailul Autornya ini. Sedangkan Nailul Autor adalah kitab syarah dari Muntaqol Ahbar, dan mana mensyarahnya pun bisa dengan memakai hadis yang lain. Jadi di dalam penjelasan satu hadis ada beberapa hadis yang lain yang mana itu tidak dijelaskan di dalam buku penerbit Al-Qawam yang 2 jilid itu. Jadi sebenarnya begitu ya teman-teman ya. Nah, yang kami koleksi di sini adalah yang Nailul Autor edisi lengkap 9 jilid. Sudah kami teliti ya, sudah kami lihat juga, dan ternyata benar sampai selesai ya kitab Nailul Autor, kitab Arabnya. Ini 9 jilid. Nah, dan ini pun bisa dikatakan langka ya teman-teman. Sudah mulai langka, kenapa? Karena sudah tidak diproduksi lagi alias discontinue. Sudah tidak diproduksi lagi oleh CV Ashifanya ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencari dan kehabisan, tidak diproduksi lagi. Dan sejauh pengetahuan kami pun memang ini sudah langka di pasarannya yang 9 jilid ini. Saya pun mendapatkannya sudah lumayan lama ya, baru mendapatkannya di tahun ini gitu ya. Tapi mari kita bandingkan secara fisik ya. Kitab yang Nailul Autor CV Ashifa ini memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dibanding kitab-kitab pada umumnya. Ini yang umum buku-buku pasaran
seperti ini ya, tingginya beda dan lebarnya pun berbeda sedikit sih, seperti ini ya, berbeda. Jadi ini ukurannya memang penerbit CV Ashifa seperti ini ya, ukurannya tuh sedikit lebih kecil dibanding yang penerbit lainnya. Lalu bagaimana dengan isinya, kita lihat ya. Masih membahas secara fisik ya, ini HVS dan fontnya pun bahasa Arabnya pakai tulisan tangan ya, karena ini ada penerbit di tahun 94. Mungkin di sini komputerisasi belum terlalu umum ya dipakai, jadi tulisan sanad hadisnya pun pakai tulisan tangan seperti ini. Nah di sini tulisan Arabnya adalah sanad dan juga matan hadis ya. Walaupun sanadnya itu hanyalah sanad akhir. Hanyalah sanad akhir, yaitu dari sahabat. Ya, dari Abu Hurairah seperti ini. Kenapa tidak dicantumkan seluruh sanadnya ya? Karena agar memudahkan oleh penulisnya untuk mengecek langsung kepada kitab sunan yang dicantumkan di sini. Misal di sini dicantumkan hadis nomor 1 adalah di kitab Imam yang 5 dan juga Imam At-Tirmizi. Jadi hanya hadis sanad akhirnya saja agar kita bisa mengecek langsung di kitab Imam At-Tirmizi dan juga 5 imam hadis yang lainnya. Jadi tidak usah berlama-lama juga ya. Nah, langsung di sini ya. Nah, yang penerbit yang 2 jilid itu yang dari Al-Qawam itu adalah meneliti dari hadis ini ya, derajat hadisnya. Walaupun di kitab Nailul Autor pun sebenarnya memang dibahas, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini sanadnya juga matan hadis yang menjelaskan mengenai sucinya air laut. Nah di sini syarahnya itu menerangkan mengenai hadis tersebut. Imam mana saja yang menganggap sahih, ada yang menganggap doif, lalu bantahannya oleh Imam Asy-Syaukani ya. Nah, di sini hadis itu mursal, jadi berbeda pendapat. Dan juga misalkan hadis tersebut memiliki ilat, maka akan dijelaskan oleh di kitab Nailul Autor ini ya. Lalu setelah membahas mengenai sanad, lalu membahas mengenai matan ya, syarah matan seperti ini. Perkataan air laut itu suci telah diterangkan terdahulu menurut golongan Asy-Syafi'i. Jadi penjelasan di sini pun menjelaskan berbagai pendapat para ulama ya. Lebih tepatnya banyaknya tuh imam 4 mazhab, walaupun banyak juga menjelaskan mengenai imam yang lain. Nah di sini uniknya adalah Imam Asy-Syaukani itu bermazhab fikih yaitu Zaidiyah, yaitu Syiah ya, Syiah Zaidiyah, Syiah yang lebih mendekati kepada Ahlus Sunnah, bukanlah Syiah Rafidhah ya, Syiah Zaidiyah. Tapi hadis yang beliau syarah itu dari kitab Muntaqal Akhbar yang bermazhab Al-Hambali ya, Imam Ahmad yang bermazhab Hambali, disyarah oleh Imam Asy-Syaukani yang bermazhab Syiah Zaidiyah ya. Yang bermazhab Zaidiyah. Nah, di sini Imam Asy-Syaukani lahir di tahun 1172. Jadi masuk ke ulama mutaakhir ya. Jadi tidak bisa menisbatkan salaf karena ini ulama mutaakhir, bukan ulama salaf ya. Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman, penuh ilmu yang bisa teman-teman dapat. Saya pun sangat terkagum-kagum saat pertama kali membaca ini ya, karena begitu dalamnya ulasan uraian yang diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ini, benar-benar luar biasa lah. Saya pun sempat merinding lah waktu pertama bacanya karena begitu dalam ilmu yang bisa diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani ini. Lalu untuk halamannya kurang lebih sekitar 747 halaman ya. Ketebalannya pun hampir sama. Bisa dilihat di sini setiap jilidnya memiliki ketebalan yang hampir sama ya. 750-an lah, kecuali yang jilid 9 yang sedikit lebih tipis dibanding yang lainnya. Jadi seperti itulah yang bisa kami sampaikan ya, tidak usah berlama-lama karena saya pun tidak akan mungkin bahas mengenai dalamnya ya, karena ini begitu luar biasa ilmu yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani. Saya hanya menjelaskan plus minus dari berbagai penerbitnya. Jadi masalah keputusan yang mana yang terbaik itu kami serahkan kepada teman-teman yang melihat video ini saja ya.
Bisa tadi dilihat ada 4 penerbit yang menerbitkan mengenai Nailul Autor, dan saya sudah jelaskan yang mana yang sebenarnya itu ringkasan, yang mana yang lengkap. Yang lengkap hanyalah yang ini, CV Ashifa, penerbit Ashifa ini. Dan untuk harga bisa teman-teman cek di online ya, karena insya Allah masih ada pasaran, kecuali yang 9 jilid ini yang sudah mulai agak langka. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk membeli kitab-kitab, untuk membeli buku-buku, khususnya buku Islam, karena itu akan teman-teman pakai ya. Bisa berguna juga di dunia dan juga di akhirat. Kalau misalkan kita menganalogikannya membeli kertas, kita akan menganggap kalau misalkan kitab-kitab yang tebal ini atau itu harganya mahal ya, karena analoginya adalah analogi kertas. Tapi jika kita menganalogikannya, kita ini membeli ilmu, maka harga ini pun bisa kita anggap harga yang murah ya. Coba teman-teman bayangkan Imam Asy-Syaukani menulis kitab ini berapa lama gitu ya. Kita misalkan hanya membeli sekitar 400 ribuan katakanlah ya. Itu tidaklah apa-apa, hanyalah sedikit dibanding perjuangan yang Imam Asy-Syaukani tulis dan tuangkan ke dalam kitab ini. Jadi jangan ragu-ragu ya, insya Allah karena bermanfaat. Walaupun tidak bermanfaat bagi kita misalkan tidak terbaca, mudah-mudahan di keluarga kita pun ada yang membaca, atau anak-anak kita kelak akan membaca. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di kami menyediakan Nailul Autor ini tepatnya di akun Shopee dan juga Tokopedia. Jika teman-teman berminat ataupun ingin menanya-nanyakan mengenai lebih jauhnya, bisa chat ya, DM di Shopee dan Tokopedia yang kami cantumkan di deskripsi ya. Kurang lebih seperti itu. Jika misalkan ada tambahan ataupun pertanyaan, bisa di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya jika informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurangnya saya sendiri yang kurang dalam menyampaikan, kelebihannya ada pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.